Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf bila minggu ini kita masih belum bisa melaksanakan video conference. Tapi di sini saya akan record penjelasan dari pertemuan 4 mata kuliah kriptografi ini. Pada pertemuan 4 ini kita bersama akan masuk ke materi teknik Playfair dan Shift Chipper ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari pengenalan kriptografi dan teknik substitusi abjad yang dimana terdapat teknik monoalfabetik dan polyalfabetik, polinial alfabetik gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar teknik baru yang dinamakan dengan teknik Playfair and Shift Chipper. Oke, mungkin kita lanjut saja ya ke slide berikutnya. Adapun standar kompetensi yang diharapkan setelah teman-teman mengikuti mata kuliah kriptografi ini diantaranya pada akhir semester teman-teman menguasai pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang teknik-teknik kriptografi. Teman-teman pun diharapkan mampu mengimplementasikan salah satu teknik kriptografi untuk mengamankan informasi yang akan dikirimkan melalui jaringan. Lalu teman-teman diharapkan mampu menguasai teknik Playfair Chipper dan juga teman-teman menguasai teknik Shift Chipper. Ini mungkin kompetensi yang dasar yang harus dikuasai teman-teman setelah mengikuti perkuliahan atau mempelajari video di pertemuan 4 ini. Nah, adapun materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya diantaranya ada teknik Caesar Chipper ya. Caesar Chipper di mana teknik Caesar Chipper ini adalah teknik yang menggeser ya urutan abjad plus 3 ataupun minus 3 dari modulus 26 huruf alfabetik. Dan ada teknik monoalfabetik chipper dan juga polyalfabetik chipper ya. Kalau monoalfabetik chipper kemarin pertukaran dari hurufnya itu bersifat random gitu ya. Jadi kemungkinan kombinasi dari rangkaian karakter yang akan dibentuk akan lebih kompleks dan akan lebih banyak dibandingkan dengan Caesar Chipper, tergantung pada jumlah huruf yang atau jumlah karakter yang digunakan. Nah, sedangkan teknik polyalfabetik chipper ini kemarin kita pelajari dengan menggunakan salah satu tabel ya, di mana di tabel polyalfabetik chipper itu nantinya kita akan mencocokkan antara chipper text atau antara chipper text, plain text, dan juga key-nya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa coba kerjakan ya pretextnya, jelaskan cara kerja teknik Caesar Chipper, jelaskan kelemahan teknik monoalfabetik chipper, sebutkan jenis-jenis teknik polyalfabetik chipper. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini ada 2, diantaranya ada Playfair Chipper dan ada Shift Chipper. Nah, materi terkait dengan Playfair Chipper, apa sih Playfair Chipper ini? Playfair Chipper atau bisa juga disebut dengan Playfair Square, berbentuk kotak gitu, persegi, adalah teknik enkripsi simetrik yang termasuk dalam simetri substitusi di graf. Sistem sandi ini mengenkripsi pasangan huruf di graf, oleh karena itu sistem ini lebih sulit untuk dipecahkan jika dibandingkan dengan sistem substitusi sederhana seperti Caesar Chipper dan juga Wigner Chipper. Nih, Wigner Chipper ini adalah salah satu contoh salah satu contoh teknik pada polyalfabetik chipper ya. Nah, di mana si Playfair Chipper ini dia akan lebih sulit dipecahkannya dibandingkan dengan si Wigner Chipper ini. Bayangkan teman-teman, kemarin di Wigner Chipper itu kemungkinan untuk dibentuknya suatu atau untuk dipecahkan suatu key itu suatu chipper text itu dia sangat banyak sekali kemungkinannya, karena key yang dapat dibentuk pun dia bisa bervariasi ya dengan menggunakan teknik Wigner Chipper ini. Nah, ternyata ada teknik yang lebih sulit lagi dipecahkan chipper text-nya, yakni teknik Playfair Chipper ini ya.
Nah, teknik Playfair Chipper ini awal mulanya diciptakan oleh Charles Wheatstone di bidang fisika. Dia adalah penemu jembatan Wheatstone sebenarnya gitu ya. Nah, pada tahun 1854, namun dipopulerkan lagi penggunaan ini oleh si Lord Playfair. Nah, jadi kenapa di sini teknik ini dia dinamakan Playfair Chipper? Karena sebenarnya penemunya ini oleh si ini ya, Charles Wheatstone, namun dipopulerkan lagi oleh si Lord Playfair ya. Dia berarti orang Inggris ya, karena di namanya ada Lord gitu ya, gelar bangsawan dari Inggris gitu. Lord Playfair. Nah, cara kerja dari Playfair Chipper ini, langkah pertama teman-teman buat tabel berukuran 5x5 seperti di bawah ini ya, seperti ini. Teman-teman bikin tabel 5x5, di mana nanti tabel 5x5 ini dia akan diisi oleh huruf alfabetik. Di mana nantinya di sini akan terdapat 25 huruf alfabetik ya. Lalu tentukan kunci. Misalnya saya punya kuncinya ini Playfair gitu ya. Kita tentukan kuncinya itu Playfair, kunci dari si Playfair Chipper ini. Lalu hilangkan huruf yang sama dalam key Playfair. Masukkan kata kunci ke dalam tabel mulai dari baris paling atas ke kolom paling kiri gitu ya. Jadi dia ke kiri gitu ya. Bergeraknya ke kiri, menuliskannya ke kiri. Berarti kalau misalnya kita punya key atau kunci, misalnya di sini Playfair, kita tulis di sini Playfair. Nah, tapi kenapa di sini yang atas tulisannya Playfair, yang di bawah adalah Playfair? Si A yang kedua ini dia tidak dimasukkan. Jadi kalau misalnya di sini ada huruf yang sifatnya ganda atau dipakai sebanyak 2 kali, dia akan dihilangkan di urutan selanjutnya. Jadi hanya dipakai di urutan awalnya saja. Misalnya Playfair di sini hanya muncul di bagian sini ya, muncul di bagian atau di indeks ketiga. Lalu dia akan muncul lagi urutannya si A ini berada di indeks ke-6. Nah, maka di indeks ke-6 kita tidak usah tuliskan si A-nya. Playfair gitu ya. Masukkan kata kunci dalam tabel mulai dari baris paling atas ke kolom paling kiri. Jadi dia ke kiri ya. Urutan memasukkan tabelnya ke arah kiri sini. Ke kirinya bukan dari teman-teman ya, tapi ke kiri dari huruf P-nya ini. Nah, lalu masukkan sisa huruf yang tidak dipakai sebagai kunci sesuai dengan urutan dalam alfabet. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan huruf yang kita pakai ada P, ada L, ada A, ada Y, ada F, ada I, ada R. Tentu saja huruf alfabet itu kan ada 26 ya. Sedangkan ini yang dipakai baru 7 ya. Terdapat 26 dikurang 7 terdapat 19 karakter lagi atau 19 alfabetik lagi. Karakter alfabetik gitu ya. Alfabet. Nah, ke-19 karakter alfabet ini teman-teman bisa masukkan ke 25 atau ke sisa dari 25 kolom pada tabel ini. Sehingga nantinya setelah teman-teman masukkan sisa dari karakter dari alfabetiknya akan masuk huruf atau akan jadi urutan huruf pada tabel berikut gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini kita sudah tuliskan huruf J digantikan oleh I sehingga hanya akan ada 25 alfabet yang dipakai. Nah, kita lihat di sini nggak ada huruf J sama sekali ya teman-teman ya. Dimana si huruf J-nya ini nantinya dia akan diganti dengan huruf I. Jadi kalau misalnya baik itu di bagian key ataupun di sisa dari hurufnya ada J-nya, maka si J-nya ini nantinya dia akan digantikan oleh I gitu ya. Tapi berhubung tadi key
eh, kunci atau key atau kunci kita itu tidak ada huruf J-nya dan hanya ada huruf I-nya saja, maka kita tidak mengganti si J ini menjadi I gitu ya. Karena kita tidak memiliki J pada kunci kita. Nah, setelah dimasukkan nanti akan urutan hurufnya pada tabel yang 5x5 atau 25 kolom ini akan seperti ini ya teman-teman. Lalu langkah kedua, perluas tabel dengan menambahkan baris ke-6 dan baris ke kolom ke-6 gitu. Jadi dari ke-25 kolom ini, 5x5 kolomnya itu ada 5 dan barisnya itu ada 5, teman-teman tambahkan ke kanan atau ke kiri ya. Itu terserah mau ke kanan atau ke kiri. Yang jelas teman-teman bisa tambahkan satu baris gitu, satu kolom, dan teman-teman bisa tambahkan juga satu baris gitu ya. Jadi ke kanan teman-teman tambahkan satu kolom dan ke bawah teman-teman tambahkan satu baris ya. Sehingga nantinya akan terjadi atau akan terbentuk kolom sebagai berikut. Di mana di kolom ini teman-teman bisa masukkan key atau kunci yang tadi kita sudah tentukan, yakni kuncinya adalah Playfire gitu ya. Nah, di mana si kunci Playfire ini yang ada di bagian baris ini dia mengikuti urutan pertama baris. Nah, kan baris pertama gini, Playf. Jadi di sini di bawahnya pun dia Playf. Nah, sedangkan pada kolom di sini kenapa Pienu tidak Playf? Dia mengikuti kolom yang pertama. Nah, lihat ya. Kolom yang pertama adalah Pienu. Maka di sini kita tuliskan lagi Pienu juga. Seperti itu ya. Nah, pesan yang akan disamarkan atau yang akan diatur, kita atur sebagai berikut. Jadi, ganti huruf dengan J bila ada dengan huruf I. Nah, kalau ada huruf J di pesannya ini ganti dengan huruf I gitu ya. Tulis pesan dalam pasangan huruf. Jangan sampai ada pasangan huruf yang sama. Jika ada, jadi kalau misalnya ada pasangan huruf sama A dan A itu tidak boleh ya. Kalau misalnya ada A dan B itu boleh. Jangan sampai ada pasangan huruf yang sama jika ada sisipkan Z di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalnya ada pasangan huruf yang sama seperti ini A dan A, maka teman-teman bisa sisipkan Z di antara kedua huruf ini. Jika jumlah huruf ganjil, tambahkan huruf Z di akhirnya. Jadi kalau misalnya ternyata rangkaian hurufnya itu ganjil, teman-teman di bagian akhir atau di bagian belakang dari rangkaian huruf itu bisa tambahkan huruf Z. Jadi Z ini adalah sebagai penambah, lalu si I ini adalah pengganti dari huruf J kalau ketemu J ya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Kita punya plain text good brooms, sweep, clean. Nah, tidak ada huruf J, maka kita tidak perlu mengganti huruf J ke I karena memang tidak ada huruf J ya di plain text-nya. Maka langsung tulis pesan dalam pasangan huruf. Nah, di sini kan kita lihat di good, dia terdapat 4 huruf gitu ya. Kita bikin pasangan GO, dia jadi GO gitu ya. OD dia jadi OD, BR dia jadi BR, dipasangkan ya dua-dua. Nah, sementara di sini O dan O dia merupakan pasangan huruf yang memiliki karakter yang sama. Di antaranya adalah O dan O gitu ya. Sehingga kita harus sisipkan Z. Tadi di aturan kita sisipkan Z ya di antara O ini. Jadi di tengah-tengah dari O ini kita sisipkan Z. Maka nanti pasangan hurufnya akan menjadi OZ. Lalu setelah itu OM. Nah, di sini terdapat pasangan huruf yang kembar juga, yakni S dan S. Maka kita sisipkan Z di antara si S dan S ini. Maka jadi SZ, SW, lalu di sini double I, double E ya gitu ya. Kita sisipkan Z lagi, is, if, CL, IE, dan terakhirnya N. Hanya N saja. Ini tunggal ya, dia tidak punya pasangan. Tadi di aturan sebelumnya, kalau misalnya terdapat karakter yang tunggal atau karakter yang tidak memiliki pasangan, kita bisa tambahkan dengan huruf Z juga. Maka kita tambahkan huruf Z lagi. Nah,
Jika ada dua huruf terdapat pada baris kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf kanannya pada kunci yang sudah diperluas. Misalnya di sini Plive, lalu IRBCD, kita lihat nih terdapat jika ada dua huruf terdapat pada baris kunci yang sama. Jadi kalau misalnya ada yang sama hurufnya, ini kita ganti dengan huruf yang ada di kanannya. Yang sudah diperluas, berarti di kunci sini ya. Nih misal di sini PLAYF dia nggak ada yang sama, IRBCD dia nggak ada yang sama, EGHKM di sini nggak ada yang sama juga ya. NOQST nggak ada yang sama, UVWXZ nggak ada yang sama juga. Kalau ada yang sama, teman-teman bisa ganti dengan huruf yang ada di bagian kanan ini yang diperluas. Nah, maksudnya baris yang sama itu yang mana? Maksudnya baris yang sama adalah yang satu deret seperti ini ya. Contohnya seperti ini, NOQSTN dia adalah baris yang sama gitu ya. EGHKME dia adalah baris yang sama. Nah, kita lihat S, T, Q, M, E, G. Oke, kita ulang lagi. Misal kita punya plain text-nya itu adalah sum ya. Lalu kuncinya ini kan adalah tabel 5x5 ini ya. 5 dikali 5. Sekarang kita cari gitu ya. Huruf S itu dia ada di bagian mana? Huruf S ternyata dia ada di bagian atau di baris keempat ini. Ini adalah huruf S gitu ya. Nah, maka kita dapat ganti dengan huruf yang ada di sebelah kanannya pada kunci yang sama yang sudah diperluas. Nah, maka di sini karena kita punya S dan O di baris yang sama nih ada S sama O ya. Kita bisa mengganti si S ini dengan huruf atau karakter yang ada di sebelah kanannya. Di sini sebelah huruf S adalah T gitu ya. S adalah T. Kalau O tentu saja dia adalah Q gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cari lagi nih teman-teman. M dan E. M dan E ternyata dia ada di baris ketiga. Kalau teman-teman lihat di sini M dan E sebelahnya adalah G dan M sebelahnya adalah E. Apakah kita harus ganti yang sama? Nah, ternyata kita ganti nih. M-nya kita ganti sesuai dengan yang tadi, kayak SO gitu ya. M kita ganti ke E, lalu E-nya kita ganti ke G nih teman-teman. E-nya kita ganti ke G. E-nya ganti ke G, karena kita ganti ke sebelah kanannya gitu. Nah, jadi gitu ya, cara meng-encrypt ya. Si plain text ke si ciphertext menggunakan si tabel 5x5 dengan teknik Playverse Zipper ini. Nah, lalu tadi apa sih Pak fungsi dari berpasang si plain text yang berpasangan ini? Nanti ini belum kita gunakan ya. Nah, nanti kita gunakan setelah ini gitu ya. Nah, mungkin nih kalau teman-teman perhatikan di sini kan setiap plain text itu ini kan ya dikelompokkan dua-dua berpasangan. Nah, sama seperti halnya yang di sini. Plain text-nya ini dia berpasangan ya dua-dua. So dan me gitu. Some tuh so dan me. Jadi nanti teman-teman mencari huruf yang ada pada tabel 5x5 ini yang ada kedua huruf ini. SO ada nggak? SO kan ada di bagian sini SO. Lalu teman-teman cari ME yang ada kan di baris ke-3 gitu ya. Di sini ME. Nah, seperti itu ya jadi ya teman-teman. Nah, lalu misal kita punya lagi plain text GO dan UP GOP gitu ya. Ini kita pisah dan kita pasangkan 2x2. Jika ada huruf yang terdapat pada kolom kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf yang di bawahnya pada kunci yang sudah diperluas. Jadi kalau misalnya ada huruf yang sama, maka kita tidak menggunakan yang kanan, maka kita gunakan ke bawahnya gitu ya. Contoh, misalnya kita cari GO. GO ke arah baris ini ternyata dia tidak ada kombinasi dari GO ya.
Si GO ini ternyata dia adanya di ke bawah gini. Ke bawah gini ya. Dia bukan ke kanan atau ke kiri, dia bukan per baris. Melainkan dia per kolom gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada seperti ini dan UP pun dia sama ya, per ini ya, per apa? Per kolom bukan per baris gitu. Dia samanya. Maka teman-teman bisa ganti ke huruf yang ada di bawahnya. Jadi bukan ke arah kanan, tapi ke arah yang di bawahnya. Misal di sini ada G. G kita ganti ke huruf yang ada di bawahnya. Tentu saja G di huruf bawahnya adalah O. Dan O huruf yang di bawahnya adalah V. Lalu U huruf yang di bawahnya adalah P. Dan P huruf yang di bawahnya adalah I gitu ya. Nah, jadi alasan mengapa kita tadi tambahkan satu kolom dan satu baris pada tabel 5x5-nya itu adalah untuk mengantisipasi kalau misalnya huruf kombinasi hurufnya ini dia ada yang bergeraknya ke bawah, bukan ke arah kanan atau kiri ya. Vertikal ya, bukan horizontal. Nah, jika dua huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, jadi dia tidak berada di baris yang kolom yang sama ataupun baris yang sama, maka bentuk pola segi 4 dan gantikan huruf dengan huruf baris yang sama pada sudut yang berlawanan. Jadi misalnya di sini plain text-nya adalah IS. Kita lihat di sini IS, I adanya di sini, sedangkan S adanya di sini. Tentu saja dia tidak berada di baris yang sama ya, teman-teman ya, ataupun di kolom yang sama. Di sini di yang ke bawah dia nggak ada S, di S pun di sini nggak ada I-nya yang sama gitu ya, meskipun dia per baris dan juga per kolom. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa bikin satu buah persegi ya, dimana si persegi ini dia yang mencakup si karakter atau si huruf I dan si S ini. Di sini karena ada I dan di sini ada S, maka kita bikin perseginya mulai dari I ini sampai ke S ini. Seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita kan bikinnya tuh seperti ini ya. Sampai sini seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Dan gantikan huruf dengan huruf yang baris yang sama pada sudut yang berlawanan. Baris yang sama namun sudutnya berlawanan. Jadi kalau misalnya si I, dia bisa digantikan dengan si C. Berlawanan. Kan ini perseginya hanya sampai sini ya. Maka si I bisa diganti dengan C dan si S bisa diganti dengan N. Sudut yang berlawanan ya teman-teman. Kan S adanya di sini, sudut yang berlawanan. Nah, mungkin ini coba teman-teman bisa latihan ya, lakukan enkripsi Playfair Cheaper pada plain text, diantaranya ada Good Broom Sweep Clean, Redwood National State Park, lalu ada Junk Food and Health Problems, dengan kata kuncinya teknik. Jadi teman-teman bikin dulu tabelnya, tabel 5x5 ya, 5 dikali 5 seperti tadi. Lalu dari tabel 5x5 ini teman-teman masukkan di sini teknik gitu kan. Nah, tapi di sini teman-teman perhatikan kalau ada huruf J ganti dengan I. Nah, lalu dari teknik ini teman-teman masukkan huruf alfabetik yang masih belum yang masih belum terpakai. Teknik di sini B nggak ada, C nggak ada, E ada ya. Kalau ada berarti dilewat teman-teman. F, G, H, I ada ya. J nggak usah kita pakai. Kalau ada J kita ganti dengan I ya. Dan seterusnya sampai Z gitu ya teman-teman. Jadi nanti akan terjadi kombinasi seperti ini ya. Jadi kalau J itu dianggap tidak ada gitu ya teman-teman ya. J diganti dengan I ya. Nah, ganti dengan I. Seperti itu. Dan penggantian si I dan J ini bisa teman-teman lakukan dengan huruf apa saja. Misalnya A dengan S, atau mungkin A dengan C, atau mungkin M dengan L. Itu teman-teman bisa tentukan. Itu key yang teman-teman bisa atur sendiri. Hanya pada si Playfair Cheaper ini, awal-awal mulanya dia mengganti huruf I dengan huruf J-nya. Atau huruf J dengan huruf I-nya. Oke, mungkin teman-teman bisa coba kerjakan untuk latihan ya. Nanti kayaknya ini akan muncul juga nih di UTS ya, soal menggunakan Playfair Cheaper ini.
Nah, dalam sejarahnya, lalu mungkin kita akan masuk ya. Tadi sudah selesai ya materi terkait Playfair Chipper-nya. Sekarang kita akan belajar materi terkait dengan teknik Cipher Chipper. Nah, dalam sejarahnya Cipher Chipper pernah digunakan pada masa Romawi kuno. Jadi pada zaman Julius Caesar. Julius Caesar ini dia selain jago perang dan mengatur strategi, ternyata dia ahli dalam ini juga ya, kriptografi ya, atau penyandian pesan ya, di mana dia sebelumnya sudah memiliki satu buah algoritma atau teknik yang dia ciptakan, yakni teknik Caesar Chipper, dan ternyata dia masih mengembangkan teknik tersebut. Nah, metode yang digunakan sangatlah sederhana, yaitu dengan menggeser setiap huruf dalam plain text-nya. Nah, memang Caesar Chipper itu seperti itu, dia hanya menggeser -3 ataupun +3, dan teman-teman bisa gantikan 3-nya itu dengan angka atau gap berapapun. Misalkan, X adalah plain text dalam bentuk bilangan. K adalah kuncinya, di mana si K ini dia bernilai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-25. Kenapa 25? Karena huruf alfabet hanya ada 26. 0 ke 25 adalah 26 gitu ya. Jadi si K ini pasti A sampai Z gitu ya. Dan Y adalah ciphertext-nya dalam bentuk bilangan gitu ya. Nah, proses enkripsi diberikan dalam fungsi sebagai berikut. E adalah encrypt, K adalah kunci atau key-nya, di mana si K ini dia akan mengenkripsi plain text. X ini adalah plain text ya, plain text. Sama dengan plain text ditambah kunci modulus 26. Di mana si plain text dan si kuncinya ini dia pasti adalah huruf yang terdapat pada huruf alfabet yang berjumlah 26. Nah, proses dekripsi diberikan dalam fungsi sebagai berikut. Kalau proses dekripsinya decrypt, lalu ditambahkan dengan key, lalu yang di decrypt-nya itu adalah ciphertext ya. Tadi ciphertext disimbolkan dengan Y gitu. Di mana Y dikurang K atau dikurang dengan key-nya. Kalau misalnya huruf A dia di encrypt-nya jadi D, berarti kan dimajukan B, C, D gitu ya, 3. Maka untuk mendecrypt-nya kita minus. Minus ini kan +3 misalnya +3. Di sini dia -3 gitu kan. Jadi A, mendecrypt-nya seperti itu kan. Maka di sini kenapa ada minusnya Y dikurang K. Modulus 26. Nah, untuk kunci K sama dengan 3 sering disebut dengan teknik Caesar Chipper ya. Tentu saja kita sudah pelajari di pertemuan 1 dan 2. Untuk kunci K13 sering disebut dengan kunci root 13 Chipper. Nah, jadi sebenarnya si teknik root 13 Chipper ini dia benar-benar mirip ya dengan teknik si Caesar Chipper. Hanya bedanya dia di kuncinya, jumlah kuncinya. Kalau di Caesar Chipper 3, kalau di root 13 Chipper ini dia kuncinya ada 13 atau pergeserannya sejumlah 13. Contoh, kita akan gunakan shift chipper dengan kuncinya 15 atau pergeseran 15. Kita tuliskan dulu di sini huruf alfabetik dari A sampai Z seperti ini ya. Nah, lalu di sini ada kita tuliskan pergeseran ke-15-nya. Tentu saja A ke-15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A digeser ke 15 ke arah kanan, tentu saja dia akan menjadi P. Nah, di bawahnya nih sudah ada P ya, teman-teman. Lalu B digeser ke sebelah kanan sejumlah 15, dia akan jadi Q. C jadi R, D jadi S, E jadi T. Nah, ini benar-benar mirip ya dengan si teknik Caesar Chipper. Lalu gimana kalau misalnya sekarang plain text-nya adalah Universitas Nasional? Nah, mudah sekali ya untuk menenkriptnya, teman-teman bisa langsung cocokkan saja. U berada di bagian sini, dia diganti jadi J ya. U jadi J, N jadi apa? Nah, N jadi C, lalu I jadi X, V jadi K, E jadi T, R jadi G, S jadi H, I jadi X, T jadi I, A jadi P, dan S jadi S jadi H ya. Nah, nanti ciphertext-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk universitas, dan untuk nasionalnya teman-teman bisa coba sendiri ya. Nah, Playfair Chipper atau bisa juga disebut dengan Playfair Square adalah
teknik enkripsi simetrik yang termasuk dalam sistem substitusi di graph. Tadi kita sudah bahas ya, kalau si Playfair Chipper ini dia adalah teknik yang membangun dulu persegi 5x5. Nah, itu kenapa disebut dengan Playfair Square atau kotak persegi gitu ya. Dan Cipher Chipper bekerja dengan cara menggeser huruf dalam plain text pada setiap hurufnya, sama seperti si ini ya, Caesar Chipper. Nah, itu kesimpulan dari perkuliahan keempat ini. Saya harap teman-teman dapat mengerti ya materi yang setelah saya sampaikan ini, karena nanti materi ini akan saya masukkan di soal tes, di mana nanti teman-teman akan mengerjakan soal mengencrypt dan decrypt suatu plain text ataupun cipher text yang nanti saya akan beri kuncinya, dan juga teman-teman bisa encrypt dan decrypt menggunakan teknik yang sudah ditentukan pada setiap soalnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk rekaman video pertemuan keempat ini. Mohon lebihnya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan atau menyimak video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.